Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan aku Ayu Arta sebagai moderator podcast kita pada kali ini. Nah, sekarang aku akan berbincang-bincang nih sama calon ketua dan wakil ketua Himatepa nomor urut 1 periode selanjutnya. Kita panggilkan saja Kak Eri dan Fiona. Halo Kak Eri, halo Fiona. Halo, ayo kita selamat malam. Malam, halo Fiona. Halo, selamat malam. Oke, nah karena Kak Eri dan Fiona sudah bergabung bersama kita, langsung aja nih. Jadi gimana kabarnya nih Kak Eri dan Kak Fiona? Kabarku baik-baik aja dan Astung kakak selalu baik. Oke, wah seneng nih kalau aku dengar kabarnya baik-baik gini. Nah, kalau dari Kak Fiona sendiri gimana nih kabarnya? Iya, aku juga Astungkara baik. Oke, kalau gitu karena semua nih udah pada sehat-sehat, aku mau tanya-tanya sedikit ya dan kepo-kepo nih, boleh kan? Oh, boleh banget dong. Oke, nah aku mau tanya nih, saat ini kesibukan Kak Eri dan Fiona itu lagi sibuk ngapain aja sih? Ya, sekarang paling lagi sibuk kuliah, nugas, terus menunaikan kewajiban jadi seorang korti ya untuk kepanitiaan dan organisasi ya sekarang sudah demisioner semua ya, jadi lebih lebih santai sekarang. Oke, nah kalau dari Fiona sendiri gimana nih kesibukannya? Kalau dari aku sama juga ya, hampir sama kayak Kak Eri, itu kuliah sama nugas, terus dari itu aku ada ikut juga beberapa kepanitiaan sama organisasi. Itu aja sih kesibukan untuk saat ini. Oke, keren nih pada produktif banget ya baik Kak Eri maupun Kak Fiona. Nah, untuk teman-teman semua bisa ditiru ya semangat Kak Eri dan Kak Fiona untuk tetap terus produktif dalam kegiatan yang banyak dan situasi pandemi seperti saat ini. Nah, aku mau tanya-tanya lagi nih, bincang-bincang sama Kak Eri dan Fiona. Jadi aku mau tanya nih, sebenarnya apa sih motivasi Kak Eri dan Kak Fiona sampai yakin gitu dalam hatinya buat mencalonkan diri menjadi calon ketua dan wakil ketua Himatepa selanjutnya gitu. Kalau aku sih karena ini ya dukungan dari teman-teman semua waktu itu kan ada musyawarah gitu kan penentuan paslon ketua dan wakil ketua karena kan kita harus punya dua paslon untuk menjalankan pemira di HM ini. Sehingga waktu itu teman-teman memilih aku untuk dijadikan calon ketua dan ya aku kira dari situ timbul rasa yakin bahwa teman-teman mendukung aku. Mungkin itu. Oke, kalau dari Fiona sendiri apa nih yang meyakinkan untuk mencalonkan diri? Kalau aku sendiri sih jujur awalnya itu karena impulsif ya. Waktu itu aku lihat ada oprek di Instagram Asihima, terus dari sana mulai tertarik dan kebetulan juga dapat dukungan dari Kating dan teman-teman sehingga membulatkan tekad untuk menyalonkan diri jadi wakil ketua di periode selanjutnya. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, berarti dukungan dari teman-teman itu sangat berarti ya untuk membuat Kak Eri dan Kak Fiona nih maju menjadi calon ketua dan wakil ketua Himatepa selanjutnya. Nah, aku mau tanya lagi nih, dari Kak Eri dan Kak Fiona sendiri itu persiapan untuk pemilihannya udah sampai mana sih? Terus mungkin udah ada buat tim sukses gitu? Oh, kalau dari kami persiapannya sudah cukup baik ya. Kita sudah banyak udah buat istilahnya ya pamflet untuk di share nantinya. Kita juga udah ada tim ses ya. Jadi kurang lebih ya sudah berapa ya? Mungkin udah 80%-an itu persiapan kita selama ini. Oke, nah kalau dari Fiona sendiri gimana nih tanggapannya? Ya, kalau dari aku sendiri juga sama ya, kayak Kak Eri itu kira-kira persiapannya udah 80-90% dan untuk tim sesnya itu memang udah ada gitu. Oke, berarti udah matang lah ya persiapannya untuk pemilihan nanti. Nah, aku juga mau tanya nih sama paslon nomor urut 1. Jadi, menurut kalian itu kepemimpinan itu apa sih? Mungkin bisa dari Fiona dulu.
Kalau dari aku sendiri, kepemimpinan itu ya menurut aku itu seseorang yang bisa mengayomi dan bertanggung jawab atas apa yang sudah diamanahkan gitu. Jadi pemimpin itu harus selalu keep on track, jadi selalu berada dalam jalurnya dan gak lepas lah dari tanggung jawabnya meskipun udah mendapatkan kepercayaan untuk menduduki jabatan tersebut. Itu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari Kak Eri sendiri gimana nih Kak? Apa sih kepemimpinan itu menurut Kakak? Kalau definisi kepemimpinan ya, menurut aku sendiri itulah pemimpin itu adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain agar mau kita sama-sama mencapai tujuan yang diinginkan oleh sama pemimpin tersebut. Nah, pemimpin juga tuh menurutku itu harus dia itu harus yang mau mendengarkan masukan serta saran, itu juga mau mendengarkan ya segala keluh kesah yang dimiliki anggotanya, sehingga dalam lingkar organisasi itu juga memiliki rasa kekeluargaan yang kuat gitu. Dengan kekeluargaan yang kuat maka ya organisasi ya Astumkara lancar ke depannya. Mungkin itu dari aku. Oke, jadi udah bagus banget ya definisi kepemimpinan menurut Kak Eri dan Kak Fiona sendiri. Nah, kalau dari Kak Eri dan Kak Fiona ini, ada nggak sih role model pemimpin yang kalian suka gitu? Terus kira-kira tipe ideal dalam memimpin menurut kalian itu kayak gimana sih? Kalau aku sih untuk role model ya, sebenarnya banyak pemimpin yang aku jadikan role model gitu. Aku nggak bisa ngasih contoh ya, karena aku banyak belajar juga dari mereka tuh. Yang penting intinya itu menjadi pemimpin tuh ya seperti gue bilang tadi, ya nggak cuma hanya menjalankan program kerjanya aja, tapi juga menciptakan bagaimana dalam organisasi itu rasanya tuh seperti kita seperti keluarga gitu. Sehingga kalau udah seperti itu kan otomatis kan lancar gitu. Kita nggak ada canggung-canggung, semua masalah kita selesaikan dengan baik gitu. Itu dari aku. Oke, nah kalau dari Fiona sendiri nih, gimana nih? Ada role model sendiri atau tipe dalam memimpin itu gimana? Kalau dari aku sendiri, itu mungkin ada ya salah satu role model aku dalam kepemimpinan gitu. Salah satunya itu Jack Ma sih kalau dari aku. Siapa sih yang nggak tahu itu Jack Ma? Salah satu orang terkaya lah gitu di dunia dan dia punya perusahaan e-commerce yang namanya Alibaba gitu loh. Jadi dari beliau itu saya belajar bahwa meskipun menjadi seorang pemimpin itu, tetapi kita nggak boleh berhenti belajar dan berkembang gitu. Jadi ibaratnya jangan karena kita udah jadi pemimpin, kita menutup mata, menutup telinga atas saran dan masukan dari bawahan kita. Ibaratnya seperti kata dalam tempurung gitu loh. Selain itu juga dari Jack Ma ini dia selalu berusaha itu supaya menciptakan suasana bekerja yang kondusif dan etos kerjanya itu selalu baik. Itu sih kalau dari aku. Wah, keren ya dari Kak Fiona sendiri, panutannya itu Jack Ma. Nah, aku mau lanjut nih, minta spoiler sedikit dari paslon nomor urut 1 ini. Program kerja apa aja sih yang bakalan kalian terapkan kalau nanti kalian kepilih menjadi ketua dan wakil ketua Himatepa selanjutnya? Kalau dari paslon 1, kalau mungkin ngikuti dari orasi yang kemarin kan, itu memang seperti kita itu cuman ngajuin 3 proker aja, padahal enggak. Proker yang lama, yang lebih ya proker-proker lama juga kita akan pertahankan ya. Kita akan lihat mana yang bisa yang baik kita pertahankan, tetap ada kok. Jadi nggak cuma tiga proker itu proker yang kita highlight lah, kita yang proker baru gitu istilahnya. Nah, untuk prokernya itu lebih detailnya aku kasih waktu buat Fiona. Iya, terima kasih untuk kesempatannya Kak Eri. Seperti yang Kak Eri bilang tadi, kami
merencanakan untuk mencanangkan 3 proker baru, dengan catatan proker yang lama itu bakalan tetap dijalankan karena memang kita tahu udah berjalan dengan baik dan sukses di periode sebelumnya juga. Jadi 3 proker baru yang akan kami canangkan itu ada yang pertama itu ada career preparation coaching, yang kedua ada magang Himatepa, dan yang ketiga itu ada temu bincang bersama alumni. Dan untuk mekanisme dari masing-masing proker yang akan kami canangkan ini sudah beberapa kali juga kami jelaskan di orasi dan kampanye. Oke, wah keren banget ya kayaknya 3 proker yang jadi highlight dari paslon nomor urut 1 ini. Untuk teman-teman mungkin bisa diingat lagi ya, 3 proker yang sudah dikampanyekan saat sebelumnya. Nah, aku mau tanya nih, satu pertanyaan terakhir untuk paslon nomor urut 1. Nanti jika Kak Eri dan Kak Fiona terpilih menjadi ketua dan wakil ketua Himatepa selanjutnya, bagaimana sih cara kalian menyatukan mahasiswa teknologi pangan ini agar menjadi solid gitu? Karena kita tahu kan kita nih berhadapan dengan masa pandemi ya, jadi mahasiswanya tuh agak ada jarak gitu karena jarang komunikasi atau ada yang di luar kota gitu. Nah, dari paslon nomor urut 1 sendiri gimana sih caranya biar mengakrabkan diri dan menjadi solid gitu? Kalau dari kita sih mungkin kalau kita kepilih nanti ya, misal nanti kita sudah diizinkan berkumpul bersama gitu, ya kita paling akan mengadakan gitu malam bukan malam sih sebenarnya, keakraban dah gitu. Keakraban, jadi ya bisa isi makan-makan, bisa isi kita mantai bersama mungkin nanti ya, pokoknya isi ya supaya bagaimana itu suasana itu menjadi cair gitu, nggak canggung lagi. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan nanti dari Fiona. Iya, kalau dari aku sih hampir mirip ya sama Kak Eri. Mungkin kalau waktu pandemi gini sebelum offline nantinya itu mungkin bisa dibuat Zoom atau meeting gitu antar angkatan supaya tetap bisa menjalin hubungan baik lah gitu antar senior sama juniornya gitu. Terus selain itu juga bisa buat ucapan lah gitu untuk ucapan selamat ulang tahun itu untuk sesama mahasiswa TP supaya menunjukkan kepedulian kita lah antar sesama mahasiswa gitu. Oke, keren banget nih cara untuk menyatukan mahasiswa TP. Nah, karena pertanyaan yang mau aku tanya ini udah habis gitu, maka bincang-bincang kita hari ini akan kita cukupkan sampai sini. Sebelum berakhir, boleh dong kasih slogan dari paslon nomor urut 1 kepada seluruh penonton. Oh, boleh. Mungkin Fiona 3, 2, 1. Ayo dukung dan pilih paslon 1 untuk Himatepa yang bestari. Oke, terima kasih atas waktunya untuk paslon nomor urut 1 dan terima kasih kepada seluruh pendengar podcast ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.